kita memiliki tugas yang sama pula. Menjadi murid-murid Kristus berarti kita mau mendengarkan sabdanya, ikut serta berpartisipasi di dalam karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui gerejanya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 13 Juli 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berilah pula dengan cuma-cuma. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pengharapan, semoga sabdamu kau jadikan kekuatan di tengah-tengah kami. Teguhkanlah kerajaanmu pada diri kami. Kami hanya berharap kepadamu, sumber kehidupan kami, agar kami sanggup membangkitkan pengharapan serta menambahkan hati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora tidak akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mendengarkan apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Ia menyatakan bahwa para muridnya telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka hendaklah para murid juga memberikan secara cuma-cuma. Yesus telah memberikan banyak hal, pengajaran kepada para muridnya, pendampingan dan penyertaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah tugas perutusan para murid yang dibekali oleh Tuhan Yesus untuk mendampingi umat sebagai tanda kerajaan surga sudah dekat. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus beriman Kristen dan mewartakan sabda Tuhan dan mengikuti jalan salib Tuhan.
kita memiliki tugas yang sama pula. Menjadi murid-murid Kristus berarti kita mau mendengarkan sabdanya, kita berdoa kepadanya. Rahmat itu kita peroleh dari sakramen baptis, sehingga tumbuh dewasa berkat sakramen Ekaristi dan diteguhkan di dalam sakramen Krisma. Saudara-saudariku yang terkasih, sakramen dalam Gereja Katolik menjadi tanda kehidupan, menjadi tanda kehadiran Tuhan, menjadi tanda penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita semua hidup secara sakramental, ikut serta berpartisipasi di dalam karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui gerejanya. Bersyukurlah atas tugas pelayanan ini, sebagaimana tugas yang diemban oleh para murid hendaknya juga menjadi tugas bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, utuslah kami mewartakan nama-Mu kepada siapapun di sekitar kami. Jadikanlah kami pewarta kebaikan dan kemanusiaan yang selalu memperhatikan umat-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.